Ji. Anjing lu. Halo Kocok Ganes, balik lagi dengan saya Umar. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak buat subscriber di channel kita Kopi Ganes, dan saya di sini dengan Bapak Heri Sabtono. Ngomong-ngomong sebelumnya nih, memaknai bulan Suro. Bapak kan di sini mau cerita-cerita tentang binatang-binatang yang berhubungan dengan Ganesa. Ya. Ini banyak banget ya Pak ya. Ganesa dengan tikus, ada yang memegang, ada yang ditunggangi. Sebenarnya tikus ini hubungannya sama Ganesa ini apa sih Pak? Oh, Teman atau tunggangannya atau gimana? Iya, jadi gini Mar, binatang itu kan kadang-kadang dikonotasikan negatif ya. Mohon maaf ya, Ji. anjing lu. Tikus itu di KPK kan seakan-akan koruptor itu tikus gitu kan. Padahal kalau tak lihat itu tikus itu Mario lebih pintar dari manusia. Kamu kan sering stokmu itu dikrikiti tikus, padahal Iya. kamu udah nyumpin sebaik-baiknya. Iya, sering banget itu Pak. Beras yang udah kamu simpen digerogoti tikus. Yang saya kemarin tuh bikin Maroko sarang perkutut gitu. Itu tukangnya itu dari Jember padahal. Terus akhirnya perkututnya udah ngendok, tapi kok kalah terus, rusak terus. Akhirnya tak panggil tukang, kamu jauh-jauh dari Jember itu loh, kok kalah sama tikus. Nah, jadi tikus itu kecerdikan. Ya kalau boleh ke belakang, Ganesa itu kan dipakai ITB kan, Institut Teknologi Bandung. Itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Intinya Ganesa itu kan disenangin orang itu karena dia punya berbagai macam tahapan kehidupan Ganesa. Itu artinya yang kalau kita berbicara dengan tikus itu kecerdasannya, kecerdikannya itu, jadi ya logikanya loh Mar, ini tikus kamu tahu kan seberapa gedenya, terus dinaikin dengan gajah, seakan-akan nggak logis, tapi mungkin maknanya itu karena Ganesa itu ya itu mengikuti, itu kan boleh aja berarti menunggangi kecerdasan tikus itu. Kenapa Ganesa itu memakai kepala gajah? Dari kepala ini apa yang paling kamu lihat? Ada lagu kan? Lagu zaman dulu itu, gajah-gajah kowe tak kandani jah, yang gitu itu ingat gak kamu? Moto koyo laron, kuping ombo koyo kipas itu kan. Nah, apa makna dari kuping yang itu? Pendengarannya kenceng mungkin. Tajam. Jadi hidup itu harus banyak mendengar. Dengan mendengar kamu itu mendapatkan ilmu pengetahuan. Terus sekarang belalai. Kenapa belalainya itu pasti terlibat? Padahal di kondisi di alam itu dia belalai kan untuk kekuatan dia, tapi selalu terlibat. Jadi dilipat itu supaya jangan semena-mena ya, meskipun kita punya kekuatan, tapi pergunakan pada saat yang tepat. Tikus itu satu tadi apa? Kecerdasan, apa lagi Mar kira-kira? Ya dia kecerdasan itu masuk banyak akal nggak ya? Akalnya banyak. Saya SMA dulu Mar, saking ininya sama tikus itu membuat semacam percobaan. Tikus itu kan ternyata senangannya menghabiskan minyak goreng. Kamu pernah nggak minyak gorengmu dimakan tikus? Sering banget itu Pak. Boleh ya. Waktu dulu saya pakai mobil Citroen itu kan ada hidroliknya kan. Hidroliknya itu merek awalnya itu LHM. Nah itu harganya 40.000. Nah itu saya di Kediri itu kehabisan. Akhirnya saya beli Bimoli itu. Sama bakulnya itu ditutupi saya dia. Pak itu Bimoli loh Pak, kok dimasukkan mobil. Loh, ya memangnya kenapa?
Jadi bimoli minyak goreng itu fungsinya dengan hidrolik sama. Cuman persoalannya itu mobilnya jadi serang-serangnya jadi digergiti tikus. Jadi tikus itu senang minyak. Makanya guru saya waktu itu percobaan ini dikasih botol diisi minyak goreng, terus kemudian ada itu dikasih kabel ke bawah. Jadi bagaimana caranya supaya tikus itu bisa ngambil minyak goreng itu? Kira-kira gimana tikus itu bisa ngambil itu? Padahal ini mejanya tinggi, nggak mungkin dia lewat bawah. Nah, satu-satunya jalan hanya lewat tali itu ke bawah. Jadi kayak manjat gitu Pak dia. Nah, manjatnya gimana Mas? Gimana supaya dia bisa ngambil minyak yang di dalam botol yang anunya kecil, lubangnya kecil. Lubangnya kecil. Oh iya, monggo Pak. Ya, matur nuwun. Matur nuwun ya. Matur suwun, Mbak. Matur nuwun ya. Monggo disambi, Pak. Iya. Jadi itu lucu, Mas. Ternyata kalau bayangan kita itu kan kira-kira tikus itu akan turun dengan kepala di bawah. Karena dia kalau merambat kan selalu ke bawah. Rupanya tikus itu pinter, Mas. Jadi dari tali itu dia tuh mundur, celang, ekornya dicelup ke situ karena lubangnya botol kecil. Nah ekornya itulah yang terus dijilatin ke mulut. Keren, tikus itu keren. Makanya di samping ini ya, di samping apa itu? Ya kita sekarang menjijikkan, segala macam. Terus janganlah kadang-kadang kita itu, binatang kamu. Padahal binatang itu kan sebetulnya diciptakan Tuhan itu ya untuk manusia. Kita pelajari, lihat kalau yang saya tahu di dalam kitab suci itu ada ankabut, laba-laba, anamel, semut, albakoro, sapi betina, banyak, pokoknya banyak. Artinya Gusti Allah itu sampai dengan, ya saya menyebut di dalam Al-Baqarah itu adalah ayat, satu surat itu mempunyai ayat yang sampai 300 berapa. Artinya ya bayangkan Gusti Allah itu membuat wahyu itu yang dijuluki dengan Al-Baqarah itu kan terjemahan di bahasa kita kan sapi betina. Jadi cerita Gusti Allah itu tentang sapi betina itu sedemikian panjangnya. Artinya sangat pasti ada manfaatnya lah. Kalau nggak percaya, pemikiran kita yang kadang-kadang perlu brainwashing ya. Saiki aku tanya kamu, untuk apa sih Tuhan menciptakan nyamuk? Untuk kalau saya itu ekosistem bumi mungkin. Terus bagi kita, seneng nggak kamu digigit nyamuk? Kalau saya merasa risih, Pak. Merasa risih. Termasuk kalau kita itu yang katanya ahli semedi, yang kusuk, itu sama sekali loh, itu nyamuk nggak takut gitu. Pada saat kita semedi kusuk, pada saat ini itu nyamuk itu yang nganging. Jadi apa ya, kita kadang-kadang harus mencari makna di balik itu. Contoh lain misalnya rumput kering itu kalau di halaman kita kan pasti kita bersihkan ya, karena itu mengotori ya, istilahnya mengotori barang nggak berguna. Tapi kan ada lagunya itu, Mas. Rumput kering adalah pelengkap. Lagunya itu ingat nggak? Pada saat kamu di dalam hutan, tidak ada satupun orang yang bisa kamu tanyai apa yang kamu cari. Tanda kayak rumput kering itu tadi. Rumput kering. Karena artinya itu pernah dilewatin orang. Kamu kalau mengikuti rumput kering itu akan ketemu orang kan?
Jadi balik lagi ke tikus, ya memang kadang-kadang kita harus berpikir ulang apa. Ya Tuhan itu, Gusti Allah itu menciptakan segala sesuatu. Itu tadi Mas, jadi apa, Gusti Allah menciptakan segala sesuatu itu ya tinggal kita aja bisa memanfaatkan atau enggak gitu. Tapi intinya bahwa seluruh alam semesta ini konon katanya kan diciptakan untuk kebutuhan manusia. Balik lagi ke nyamuk tadi. Kamu kan nggak seneng kalau digigit nyamuk segala macam. Wes pokoknya ribut tok nyamuk. Tapi kalau saya boleh tanya, Mas, nek kalau tidak ada nyamuk, berapa ratus ribu orang yang nggak punya pekerjaan? Di pabrik-pabrik nyamuk itu tadi Pak ya? Lah iya. Oh. Dengan adanya nyamuk muncul pabrik nyamuk. Lah yang pabrik, ya bukan obat nyamuk, ya maksud nyamuk coba Mas. Ya racun apa pabrik racun nyamuk. Di sini aja kan kamu pakai berapa macam obat. Nah itu nek nggak ada nyamuk, ya itu tadi banyak orang yang pengangguran gitu. Jadi bagaimana kita berpikir supaya rahmat Gusti Allah itu bisa menjadi barokah umatnya. Jadi intinya itu Mas. Jadi kalau balik ke sini tadi, Ganesha mengambil kecerdasannya dari tikus. Jadi bukan ditunggangi ya. Jadi ini kan sekedar supaya penampilannya bagus, tapi makna di balik itu adalah kecerdasan tikus kadang-kadang bisa mengalahkan manusia. Itulah yang apa ya? Ya Ganesha berdamai dengan itu sehingga dia belajar dari tikus. Itulah intinya. Oke, di sini jadi Konco Ganes, di sini dapat disimpulkan ya, Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti mempunyai maksud sendiri dan kita tinggal menyikapinya saja. Memaknainya. Oke, ini obrolan yang sangat bermanfaat juga bagi kita, nambah-nambah pengetahuan. Terima kasih buat Bapak Ya, sama-sama. atas pengetahuannya, atas sharing-sharingnya obrolan kita ini tadi. Oke, Konco Ganes, jangan lupa kunjungi kedai kita Kopi Ganes di Jalan Keputih Tegal Timur. Nanti alamatnya kita pampang di dalam video ya Konco Ganes ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah like, subscribe, yang sudah mensupport kita. Komen-komen. Dan jangan lupa komen-komentarnya. Dan jangan lupa kunjungi sosial media kita juga di Facebook, IG maupun yang lainnya. Oke, terima kasih banyak, matur sembah nuwun.